Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Niputu Mary Krisyanti Natalia, bisa dipanggil Ibu Mary. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan membawa sebuah materi tentang program cara belajar efektif. Selamat bergabung di SMPK 1 Harapan dengan visi sekolah unggul dalam mutu dan pelayanan, teguh dalam iman, berbudaya, serta berwawasan lingkungan. Mari kita belajar dengan pola pikir. Kita perhatikan pada slide yang pertama, kecerdasan kita. Nah, software atau perangkat lunak. Apa itu kecerdasan kita? Yaitu pola pikir. Nah, bagaimana kita menggunakan pola pikir kita? Melalui otak kita, yaitu yang pertama, penilaian diri, menerima diri kalian sendiri, mempunyai diri yang tidak membuat diri malu, dan mengenal diri. Oke, pembahasannya yang pertama, nah untuk kalian bisa lebih optimal dalam melihat kecerdasan kalian, hal penting selain memahami kehebatan pada diri kalian, harus menyadari bahwa unsur lain selain kehebatan otak Anda adalah bagaimana kalian menilai diri kalian sendiri. Jadi, untuk benar-benar sukses, kalian harus mempunyai penilaian diri yang memadai dan realistis yang dapat kalian terima. Nah, kalian harus merasa bahwa diri kalian dapat diterima oleh kalian sendiri. Oke, yang kedua, nah kalian harus mempunyai diri yang dapat kalian yakini dan percaya. Ingat, poinnya kalian meyakini dan percaya. Nah, yang ketiga, kalian harus mempunyai diri yang tidak membuat kalian malu, yang dapat secara bebas Anda ekspresikan secara kreatif daripada kalian menyembunyikan atau kalian tutup-tutupi. Jadi, kalau kalian memiliki sebuah kemampuan yang lebih, itu lebih baik kita ekspresikan, bukan kita sembunyikan atau tutup-tutupin. Keempat, nah kalian harus mengenal diri kita sendiri, baik kekuatan maupun kelemahan kalian. Dan jujur dengan diri kita sendiri menyangkut kedua hal tersebut, kekuatan dan kelemahan pada diri kita. Artinya, kalian tidak perlu rendah diri dengan segala kelemahan yang ada pada diri kalian. Ingat, tidak ada seorang mempunyai kelemahan, kekurangan, hanya saja ia berbeda-beda. Nah, ketika kalian merasa bahwa kalian mempunyai kekurangan di satu bidang fisik, misalnya, ingat, ada orang lain yang sebenarnya rasa iri kepada sesuatu yang kalian miliki. Misalnya daya ingat kalian, kemampuan kalian dalam kemampuan bernyanyi, kemampuan menggunakan alat musik. Jadi, setiap orang mempunyai kelemahan dan kalian harus fokus pada kekuatan kalian. Oke, perhatikan gambarnya. Ya, kalian adalah apa yang kalian pikirkan secara terus-menerus. Nah, kalian akan mendapatkan apa yang akan kalian pikirkan. Yang kalian pikirkan secara terus-menerus, maka pikirkanlah hal yang positif. Nah, tanamkanlah di dalam pikiran kita bahwa aku adalah ciptaanku sendiri. Nah, mungkin kita berpikir kalau aku membayangkan, kalau aku meyakini, kalau aku menganggap aku orang yang lemah, maka aku akan menjadi orang yang lemah. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau kita menganggap diri kita untuk melihat sesuatu dengan hal yang positif, ya, bahwa saya melihat, saya meyakini bahwa saya orang yang kuat, saya orang yang hebat, maka aku pasti akan menjadi orang yang hebat. Nah, kalian akan mendapatkan hal yang tersebut dalam diri kalian. Jadi secara proaktif, pandanglah diri kalian adalah menjadi orang yang cerdas. Maka itu berpikirlah positif dalam kehidupan kita. Jadi, anak-anak, mulai saat ini, mulailah dari kepercayaan bahwa kalian semua memang cerdas. Jangan terlalu memperhatikan hasil atau nilai yang kurang pada masa-masa yang lalu yang telah kalian lalui. Nah, tetapi pandanglah bahwa diri kalian memang cerdas. Untuk supaya kalian yakin,
supaya kalian cerdas, ingat beberapa hal. Nah, perhatikan, di dalam lingkungan ada siswa yang super dan siswa yang lambat. Bukan berarti ibu membeda-bedakan, tetapi kita lihat secara nyata di dalam lingkungan kita, memang kita temukan bahwa ada yang siswa yang super dan lambat. Nah, ada yang selalu ranking 5 besar, ada yang selalu 30 besar, bahkan ada yang selalu 40%. Jadi, apa pertanyaannya? Nah, apakah yang membedakannya? Apakah perbedaan kemampuan? Ternyata bukan. Nah, perbedaan kemampuan itu adalah output atau hasil. Tetapi yang membedakan seseorang siswa yang super dan lamban karena kita lihat, yang pertama melalui strategi belajarnya. Yang berbeda, ingatlah, kita lihat beda belajar, beda strategi, dan beda hasil. Nah, itulah yang membuat hasil yang berbeda dalam seseorang pelajar tersebut. Mulai saat ini kalian harus meyakini hasil belajar kalian. Refleksi dari pola belajar, strategi belajar kalian pada diri kalian sendiri. Nah, salah satu hal untuk menguatkan software kalian selain strategi belajar yaitu kekuatan, keyakinan yang dahsyat. Nah, ada suatu kekuatan pada diri kalian yang selama ini kurang kalian gunakan secara optimal. Apa itu? Nah, itu disebut dengan keyakinan. Sadarilah bahwa keyakinan itu adalah kekuatan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, di mana hubungannya? Pelajar yang hebat bisa mendapatkan nilai hebat karena dia meyakini bahwa dia bisa mendapatkan nilai tersebut. Jadi tidak serta-merta dia mendapatkan nilai yang hebat. Dia sudah dari awal meyakini bahwa saya pasti bisa dan akan mendapatkan nilai tersebut. Nah, oleh karena itu, keyakinan dapat membuat seseorang melakukan hal yang luar biasa. Namun, bisa berpegang pada keyakinan yang menghambat. Orang yang sangat berbakat pun dapat gagal. Coba kalian perhatikan, ini adalah gambar sebuah belajar efektif melalui peta sukses belajar. Oke, kita perhatikan di sini ada gambar yang mengenai belajar efektif. Nah, ada pola sukses dalam belajar secara efektif melalui proses pra-belajar, proses belajar, dan pasca belajar. Nah, jadi ibu akan menerangi satu persatu. Yang pertama itu melalui pra-belajar. Belajar hal-hal yang harus disiapkan dan dilakukan dalam persiapan, yaitu yang pertama, cek motivasi belajar kalian, dan yang kedua, pahami dan tingkatkan gaya belajar Anda, mungkin secara visual, auditorial, atau kinestesia. Dan yang terakhir, lakukan senam otak keseimbangan melalui posisi 8 tidur. Yang kedua, melalui proses belajar. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yaitu yang pertama, berdoa sebelum pelajaran dimulai. Nah, yang kedua, gunakan sebanyak mungkin indera dalam proses pembelajaran. Teknik mencatat bebas sangat efektif untuk merekam proses belajar kalian. Yang ketiga, gunakan peta pikiran melalui peta konsep untuk merekam inti dari sebuah pembelajaran. Dan yang keempat, pergunakan jeda atau break jika proses belajar berlangsung lebih dari 60 menit. Dan yang terakhir, setting lingkungan belajar Anda sesuai dengan keinginan bila hal tersebut memungkinkan. Nah, yang ketiga, melalui pasca belajar. Nah, kalian dapat melakukan senam otak relaksasi titik positif untuk merelaksasikan tubuh yang tegang akibat proses belajar. Dan yang kedua, gunakan teknik memori untuk menghafal dan menguatkan daya ingat. Dan yang ketiga, perbaiki dan sempurnakan peta konsep yang telah kalian buat.
sebagian dari materi yang Ibu sampaikan. Adapun kesimpulan yang kalian peroleh dari materi kali ini yaitu ingat, pembelajaran adalah membangun pengalaman belajar siswa dengan berbagai keterampilan proses sehingga mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang baru. Persiapan belajar yang utama adalah berdoa dan niat. Nah, cara belajar efektif adalah cara belajar yang sesuai dengan kondisi personal pembelajar, baik dari segi metode, menggunakan tempat, maupun penggunaan waktu. Sedangkan belajar efisien adalah cara belajar yang meminimalkan usaha tetapi mendapatkan hasil yang maksimal. Dan ingat, gaya belajar adalah kombinasi dari menyerap, mengatur, dan mengolah informasi. Dan kesimpulan yang terakhir adalah modalitas, merupakan bagaimana cara termudah kita dalam mendapatkan atau menyerap suatu informasi. Oke, sekian materi cara belajar efektif. Selamat mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah para siswa-siswi SMDK 1 Harapan Denpasar tahun ajaran 2020-2021. Tuhan Yesus